Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhat talabah al-kiram, taqaddama ma'ana fit darsil awal at-tauhid wa aqsamuh. Wa fi mayali nawaddu an nabhas fit darsis tsani, yakni qaulu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baiklah ya thalabahal kiram, sebelumnya pada kesempatan yang lalu, ya ini pada pelajaran yang pertama, kita sudah membahas tentang at-tauhid wa aqsamuh, ya. Tauhid dan pembagian-pembagiannya. Nah, sekarang dalam ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tauhid, yakni pada firman Allah Ta'ala, yaitu qala ta'ala. Coba dilihat bukunya, ya. Bukunya dipersiapkan, ini ad-darsus tsani. Qala ta'ala wa ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan, al jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayat ini terdapat pada surat Az-Zariyat, ya, ayat 56. Nanti bisa dilihat di Al-Quran, ya. Ayat talabah al-kiram, ayat yang lainnya yaitu qala ta'ala, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Walaqad ba'atsna, dan telah kami utus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul, ani'budullaha, agar menyeru untuk beribadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ayat ini terdapat pada surat An-Nahl ayat 36, ya. Nanti bisa dilihat di Al-Qur'annya. Ayat talabah al-kiram, baiklah kita masuk ke pembahasan, yakni al-hikmah fi khalqil jinni wal insi. Jadi hikmah pada penciptaan jin dan manusia, ya. Al-hikmah, yakni al-hikmah fi khalqil jinni wal insi. Hikmah pada penciptaan jin dan manusia. Lam yakhluqillahul jinna wal insa abathan. Allah tidak menciptakan jin dan manusia abathan wala suda, sia-sia, tanpa ada faedah. Wa innama khalaqahum li amrin azimin, ya. Tetapi Allah menciptakan mereka untuk sesuatu urusan yang besar, untuk sesuatu perkara yang besar, li amrin azimin. Wa huwa ibadatuhu, yaitu beribadah kepadanya. Kama dalat ala dzalika al-ayah al-ula, sebagaimana hal itu ditunjukkan, ya, pada ayat yang pertama, ya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat talabah al-kiram, selanjutnya al-ibadah lughatan, ya.
arti ibadah secara bahasa ini at-tadzallul wal inqiyad. At-tadzallul ya. Ini bisa kita terjemahkan dengan merendah ya. Wal inqiyad ya. Ini tunduk ataupun patuh ya. Jadi ibadah secara bahasa artinya merendahkan diri, tunduk maupun patuh ya. At-tadzallul wal inqiyad. Syar'an adapun secara syariat yakni ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wal a'mal adz-dzahirah wal batinah ya. Yaitu ismun jami'un, nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah, untuk semua apa saja yang dicintai oleh Allah, wa yardahu ya, dan diridhoinya, minal aqwal, baik itu berupa perkataan, wal a'mal ataupun perbuatan, adz-dzahirah yang nampak, wal batinah maupun yang tidak nampak ya. Ini secara syar'i arti ibadah seperti itu ya. Jadi segala sesuatu ya yang dicintai oleh Allah dan diridhoi, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak, yang zahir maupun yang batin. Ayat al-kiram selanjutnya yaitu wa awwalu ma amarallahu ta'ala bihi ya. Sedangkan awwalu ma amarallahu ta'ala bihi, pertama kali yang diperintahkan oleh Allah, wa aujaba ala alsinati rusulihi, dan yang diwajibkan lewat lisan-lisan para rasulnya, an ya'budahu wahdahu duna siwahu ya. Yaitu untuk agar manusia menyembah Allah semata, wahdahu duna siwahu, tanpa kepada selainnya ya, tanpa selainnya. Kama dalat ala dalika al ayah as-tsaniyah. Sebagaimana hal itu ditunjukkan pada ayat yang kedua ya, yaitu walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Itu ditunjukkan pada ayat yang kedua. Selanjutnya ayat talaba al-kiram, at-tauhid syartun fi sihhatil ibadah. Bahwasanya tauhid adalah syarat sah tidaknya ibadah ya. Jadi syarat sahnya ibadah adalah tauhid. At-tauhid syartun fi sihhati jami'il ibadah. Jadi tauhid adalah syarat sahnya semua ibadah ya. Jadi syarat sahnya semua ibadah adalah tauhid ya. Fa'amalul abdi, maka amal-amal seorang hamba, min sholatin, baik itu sholat, wa zakatin maupun zakat, wa dzikrin ataupun zikir, wa istighfarin ataupun istighfar, wa ghairi dzalik, dan selain itu, la yaqbaluhallahu, Allah tidak akan menerima illa idza wahadal abdu rabbahu subhanahu wa ta'ala fiha, kecuali apabila hamba tersebut mentauhidkan Allah di dalamnya ya. Jadi dengan kata lain bahwasanya ibadah yang tidak dilandasi dengan tauhid yang benar, maka ibadah itu tidak diterima oleh Allah ataupun tertolak. Wa afradahu bil ibadah, sedangkan ibadah itu juga semata-mata ditujukan kepada Allah ya. Wa dalil ala dalika, sedangkan dalil atas itu annallaha qaranal amra bi ibadatihi bil amri bitarki syirki ya. Jadi Allah menyandingkan ya, perintah untuk beribadah kepadanya dengan perintah untuk meninggalkan syirik ya. Yaitu ani'budullaha wajtanibut taghut ya.
Jadi sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tayyib ayat talabah al-kiram, selanjutnya adalah ibadatullahi la tasihhu illa bil kufri bit tagut. Bahwasanya ibadah kepada Allah itu tidak sah kecuali dengan mengkufuri atau mengingkari tagut. Kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah tadammanat an-nafya wal itsbat. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah itu mengandung an-nafya, yaitu meniadakan, itu peniadaan, wal itsbat dan penetapan. Maksudnya apa? Yakni nafyu ibadati ma siwallah, yaitu meniadakan peribadatan selain Allah. Jadi meniadakan peribadatan kepada selain Allah. Wa isbatul ibadah lahu wahdah, dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Faman abadallaha, barang siapa yang beribadah kepada Allah, walam yakfur bit tagut, nah, tetapi tidak kufur, tidak mengkufuri, tidak mengingkari tagut, falaisa bimuwahhid, maka dia bukan muwahhid, bukan orang yang bertauhid. Misalu dzalik, ya, contohnya man ya'budullaha wa la ya'taqid butlana ibadatil asnam. Jadi orang yang, contohnya adalah orang yang beribadah kepada Allah tetapi tidak meyakini tentang batilnya ataupun sesatnya orang-orang yang menyembah patung. Fahuwa ghairu muwahhid, maka dia bukan orang yang bertauhid. Nah, selanjutnya ayat talabah al-kiram at-taghut. Ya. At-taghut kullu ma tajawaza bil abdu haddahu. Ya. At-taghut maksudnya adalah segala sesuatu yang melampaui batas. Ya. Segala sesuatu yang melampaui batas. Kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Ya. Jadi segala sesuatu yang melampaui batas min ma'budin, baik itu dalam hal yang diibadahi, au matbu'ain ataupun yang diikuti, au muta'in ataupun yang ditaati. Ini al-ma'bud, apa itu al-ma'bud? Nah, di sini kal asnam. Jadi yang dimaksud dengan al-ma'bud yaitu seperti patung. Sedangkan al-matbu yaitu yang diikuti kal kuhan wasihar. Itu seperti para dukun maupun sihir. Al-muta, sedangkan al-muta, ya, yang ditaati, yakni kaman tawalla amron wa amara bi maksiatillah. Ya. Jadi seperti orang yang memegang suatu urusan ataupun kekuasaan, wa amara bi maksiatillah, tetapi memerintah untuk bermaksiat kepada Allah. Fala yunfad amruhu fil maksiyah, maka tidak boleh ditaati perintahnya yang dalam hal maksiat. Wa tabqa ta'atuhu fi ma siwaha. Jadi tetap boleh ditaati perintahnya yang bukan maksiat. Ini maksud al-muta' ataupun yang ditaati, ya. Jadi orang yang memegang suatu urusan kaum muslimin misalnya, nah itu selama perintahnya bukan maksiat maka tetap kita taati. Tapi kalau perintahnya yang maksiat itu tidak boleh ditaati. Ayatul al-kiram, selanjutnya al-hikmah min irsalir rusul, ya. Hikmah diutusnya para rasul. Istamalat al-ayah istamalat al-ayah ats-tsaniyah, ya. Jadi ayat yang kedua ini mengandung atau mencakup al-hikmah min irsalir rusul. Hikmah diutusnya para rasul. Bad'an bi Nuh alaihissalam, yang mana para rasul ini dimulai dengan Nabi Nuh alaihissalam, wa intihaan, dan berakhir bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, berakhir atau ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
lidakwah ila tauhid. Yang mana hikmah diutusnya para rasul adalah lidakwah ila tauhid, untuk menyeru kepada tauhid. Wan nahyi anis syirki, dan melarang dari syirik. Nah ini ayat talabal kiram ya. Jadi pembahasan kita pada at-darsus tsani, pelajaran yang kedua adalah tentang hikmah ya. Jadi kesimpulan di sini hikmah diutusnya para rasul ya, yaitu untuk lidakwah ila tauhid, untuk menyeru kepada tauhid, wan nahyi anis syirki, yaitu melarang atau mencegah dari kesyirikan. Nah mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiran, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.